Selamat datang di TJL Channel. Hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup istimewa, yaitu Bapak Didi Hamzat, SOS MM, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Basarnas. Jadi di tingkat nasional ya. Adapun kita akan melakukan ini program ini ada deep talk ya. Saya akan bertanya agak lebih mendalam lah ya tentang, di sini judulnya adalah Basarnas dan metode pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan dan bencana. Sebenarnya ide awalnya gini ya, Pak Didi ya. Saya pernah membaca di Instagram ya bahwa ada dosen ya menuliskan begitu ya. Oh, kalau metode penelitian itu perlunya hanya untuk mereka yang bakal jadi peneliti begitu ya, bakal jadi peneliti. Jadi menurut saya itu heran karena bagi saya itu, saya sering menonton ini ya, kalau ada konferensi kecelakaan misalnya ya, apakah itu ada kecelakaan pesawat terbang atau apa saja ya, ketika ada konferensi pers itu, ketika mereka menemukan korban, mereka pakai metode ini, terutama ya kalau misalnya itu terkait mungkin dengan asuransi hukum besar lah, misalnya kan kalau yang pesawat terbang gitu ya. Mereka ada bukti, ada data primernya, ada data sekunder. Jadi pikiran itu berkembang bahwa metode penelitian itu sebenarnya ya bukan untuk mereka yang kerjaannya itu katanya peneliti aja, ya. Tapi perlu juga untuk yang istilahnya pekerjaannya bukan non peneliti lah begitu ya. Jadi harusnya metode penelitian ini itu adalah dasar. Yang di S1 ini adalah dasar. Sehingga nanti mereka bekerja, mau kerja di kepolisian, mereka harus melakukan investigasi. Itu kan perlu ada pendekatan yang sistematis, perlu data, perlu prosedur, dan harus dipertanggungjawabkan, harus transparan, bisa dicek. Itu kan prinsip-prinsip dari metode penelitian. Lagi sekarang dikenal ada scientific crime investigation. Itu kan sebenarnya analisis data kan ya. Nah, kemudian tentu saja, ya tadi kebetulan kali ini tamu kita adalah di Basarnas. Juga menggunakan metode-metode yang sama. Agaknya di kepolisian atau kejaksaan atau di Basarnas. Mereka mungkin tidak disebut peneliti kan ya. Tapi apa yang mereka lakukan itu adalah juga terkait dengan prosedur-prosedur penelitian. Karena mereka akan melakukan investigasi, ini gimana sih ini? Ya apalagi kalau tadi terhubungan dengan asuransi gitu. Bahkan kemarin saya mendengar podcast ya tentang penyelamatan mengambil jenazah korban yang jatuh ke jurang di gunung. Nah itu kan mereka sama sekali kebetulan waktu itu mereka bilang mereka belum pernah berpengalaman. Tapi ada timnya. Tapi gimana mereka melakukan? Mereka membaca teori, mereka membaca pendekatan ini. Oh kita lakukan ini. Artinya hal-hal seperti itu juga dilakukan. Nah kalau kita di perguruan tinggi ini, jadi terutama lah ya dosen-dosennya itu berpikirlah bahwa metode penelitian itu bukan hanya untuk peneliti, tetapi kita tidak tahu kan alumni kita kerja di mana kan. Nah itu, jadi kembali ke asal ya Pak. Jadi ceritanya coba Bapak mulai saja, bagaimana nih metode pencarian dan pertolongan kecelakaan dan bencana yang dilakukan di Basarnas. Silakan. Terima kasih Bu Tuti. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi nih. Terima kasih bisa hadir di podcast TJL ya, di ekonomi. Kalau melihat dari apa yang ditanyakan ya, bahwa bagaimana sih metode pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh Basarnas. Ya, persis yang saya sampaikan, kita itu kan memang melakukan satu pola pencarian yang pakai pendekatan berbagai disiplin ilmu atau multifungsi dalam disiplin bagaimana kita memutuskan bagaimana kita memberikan bantuan kalau ada laporan tentang kecelakaan dan bencana. Jadi kalau yang kita lakukan, kita pakai pendekatan sistem SAR. Nah, pendekatan sistem SAR ini contoh yang paling kecil. Jadi dari pendekatan yang paling tinggi secara legal aspek secara internasional ada tuh mandatory IMO tentang safety untuk penerbangan sipil, safety untuk pelayan itu ada semua rules yang
yang sifatnya mandatori yang wajib dilaksanakan oleh negara anggota untuk bagaimana memberikan satu bantuan SAR pada situasi kecelakaan di transportasi sehingga nanti akan meningkatkan peluang keselamatan kepada korban yang mengalami situasi kecelakaan transportasi. Jadi sebagai contoh nih, kalau kita pakai pendekatan operasi di lapangan, pasti kejadian itu adanya kecelakaan kalau nggak di daratan atau di perairan, ya kan? Nah, kalau misalnya jatuh di perairan, kita akan ada dua hal: how to search, how to rescue, how to support. Search, and rescue, support. Oke. Nah, di sini ada pendekatan yang namanya LAST. Di fundamental rescue itu ada bagaimana kita menemukan lokasi kejadian, locate. Oke. Nanti begitu kita temukan lokasi itu, bagaimana cara mencapai ke lokasi. Nah, nanti begitu kita sampai lokasi, bagaimana kita melakukan yang namanya stabilisasi. Karena akan terkait dengan orang yang diselamatkan. Berarti ini adalah kemampuan medis. Dari bagaimana bantuan medis awal itu diberikan kepada korban untuk menstabilkan. Sehingga nanti target ini bisa kita temukan selamat dan bisa kita evakuasi. Yang terakhir transport, bagaimana korban ini bisa tetap terjaga peluang hidupnya sampai ke rumah sakit. Itu. Nah, fundamental rescue ini, kalau kita lihat secara keseluruhan, dari awal kita memang berbasis tentang data. Contoh, kalau kita menentukan how to search, ya, jadi kita pada saat kita menentukan suatu area itu akan kita cari. Misalnya di perairan ini, di perairan kita akan cek, kalau namanya contoh ini laut, kita akan cek situasi arusnya, kecepatan arus. Pada saat mau mencari itu ya, kondisinya tuh harus tahu dulu ya. Pada saat kejadian terjadi itu kita tahu. Karena kita akan lihat pada saat itu dilaporkan, data pada waktu itu kita cari. Karena di data kecepatan arus, kecepatan angin, visibility, kelengkapan itu kita menyangkut dengan nature, lokasi situ. Kenapa nanti kalau kita memberangkatkan, tim kita akan berada pada situasi itu. Jadi betul-betul data real time saat kejadian dan forecasting tentang berapa lama data ini akan terjaga, itu akan gitu. Jadi kita selalu menghitung data awal sampai data lanjutan untuk 10 jam ke depan. Sehingga tim yang akan kita berangkatkan ke lokasi itu udah tahu bahwa kalau dia berangkat situasi angin kecepatan sekian harus sekian, dan itu 10 jam itu masih berlaku seperti itu. Sehingga mereka akan pada radius cuaca yang mereka hadapi berbasis data. Jadi kayak 10 jam seperti asumsi kan? Asumsi, tapi berdasarkan data. Ya, jadi kan data ini diasumsikan bahwa 10 jam kemudian kondisinya kayak gini. Ini ya, harusnya kayak gini. Dan data kan bukan data yang ada kan data yang serius lah, kayak dari BMKG. Ya, data yang memang sudah diyakini probability tentang akurasinya. Tapi semua data ini data yang current, data yang memang kita dapat terbaru. Pas saat kejadian lah. Ya. Terus dari hasil data itu kita akan menentukan berapa banyak sumber daya yang akan kita berangkatkan. Sumber daya, kapal yang bagaimana untuk menuju sampai lokasi. Karena pesawat, helikopter itu kan ada endurance-nya. Jangan sampai nanti kita berangkat ke sana, perhitungan endurance nggak sesuai dengan jarak tempuh, nanti untuk pengisian bahan bakar bagaimana? Oke, jadi kalau misalnya jaraknya 10 km. Bisa contoh nih, kita berangkatkan helikopter ke satu lokasi endurance helikopter 3 jam. Ya, berarti kita bisa mengarahkan dia tuh paling jauh ada 1 jam untuk ke lokasi, 1 jam pulang, berarti hanya punya waktu 1 jam untuk dia hover. Kalau belum jadi kita akan memberikan satu perhitungan, kamu hanya bisa punya waktu evakuasi 30 menit. Karena 30 menit itu waktu safety dia, itu maksimal. Jadi artinya selalu ada perhitungan safety factor. Perhitungan dari sisi berapa lama endurance aset, terus bagaimana critical situation di lokasi, itu semua perhitungan itu berbasis data yang memang pakai pendekatan itu. Jadi artinya nggak sesederhana itu kita memberangkat. Berarti pemberangkatan unsur itu pasti akan dilihat dari kebutuhan yang akan dihadapi oleh petugas di lapangan. Jadi pendekatan lingkungannya ada, pendekatan teknis mesinnya ada, sampai pendekatan biaya psikologi petugas itu ada. Jadi artinya kami sama dengan
dalam bidang pertolongan, pendekatan sistem metode itu memang sangat itulah yang menjadi dasar kami untuk memberikan satu cara metode bantuan karena hasil dari ini pun akan diaudit. Ya. Jadi cara kita melakukan itu akan apa betul nih dengan pengerahan sumber daya dan laporan itu akan satu-satu setiap sistem akan dicek bagaimana pelaporannya, bagaimana upaya bagaimana koordinasi, bagaimana kesesuaian antara kebutuhan dengan pengerahan itu akan diaudit. Kalau dilihat ternyata ada indikasi salah seorang sarmis dalam melakukan satu pengerahan itu akan berdampak pada reputasi dia. Kita bisa dituntut oleh internasional bahwa cara penanganan kita tidak standar. Jadi hal-hal yang sifatnya untuk menjaga bagaimana supaya satu proses pencarian itu terjaga kualitas itu ada, Bu. Ada setiap kegiatan ada cara untuk melakukan dan dievaluasi secara sistem seperti itu. Rigid gitu ya? Rigid. Karena memang ini yang dihadapi adalah nyawa. Iya. Yang tidak bisa diganti bisa kalau bahasa kita kalau sampai gara-gara kita salah ngambil keputusan berdampak kepada memperbesar resiko nyawa petugas kita itu akan sangat menjatuhkan ya reputasi tentang aspek keselamatan yang kita layani seperti itu. Dan kayak tadi juga keuangan ya? Keuangan artinya pada akhirnya sumber daya yang dikerahkan ini kan ada sumber daya pemerintahan. Ya. Jangan sampai kita mengeluarkan sumber daya ini antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang dihasilkan tidak seimbang, itu akan jadi audit. Ya. Apalagi ada unsur memperkaya orang atau unsur memang kita kan memang udah disiapkan sebagai seorang SMC terus kita memenuhi persyaratan. Kalau sampai kita nggak melakukan pada kapasitas kita itu, ya berarti kita nggak layak. Kita bisa dibatalkan kita punya license itu gitu. Artinya kapasitas kita sebagai seorang service coordinator pada calon service itu akan dievaluasi. Jadi ini sangat rigid kalau kita pandai kita dan semuanya berbasis data dan semua metode itu tertata. Jadi ada keputusan, ada checklistnya, ada hitungannya, ada dokumentasinya. Jadi saya sampaikan kalau di kita sistem itu kan ada namanya SAR komponen, SAR place, SAR stage. Ini SAR komponen sumber daya yang kita siapkan. Nanti sumber daya ini dilatih, disiagakan. Begitu sudah siap, langsung disiagakan 24 jam. Begitu ada kejadian, semua sumber daya disiagakan akan dikerahkan untuk memberikan bantuan. Nanti begitu dilaksanakan SAR stage pada setiap kejadian nanti akan dievaluasi untuk perbaikan di SAR komponen. Itu terus muter. Dan itu ada toolsnya, ada aturan yang setiap tahun kalau kita di bidang SAR untuk penerbangan itu ada evaluasi setiap tahun, ada sidang IQ IMO yang semua kartu isu terkait bagaimana untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan pelayaran itu jadi agenda tahun. Nah kalau Basarnas ini ya Pak ya dalam rangka penyelamatan gitu kan, dia kan bekerja sama dengan selain Basarnas itu pihak lain, misalnya apakah ada misalnya Basarnas, misalnya dalam contoh gini, pesawat jatuh. Kalau pesawat jatuh gini, kalau kerjasamanya itu kan untuk aspek kita mendapatkan informasi tentang initial detection. Ya. Kan ada di depan sana tuh teman-teman air traffic control atau orang airnav yang memang tugasnya untuk mengendalikan penerbangan. Sistem mereka tuh sudah dibagi ke Basarnas. Sehingga kalau ada penerbangan bisa ada tiba-tiba ada pesawat yang lost control, base system tuh akan diinformasikan ke Basarnas. Itu dari sisi penerbangan. Sama juga BMKG punya warning system. Basarnas sudah koordinasi dengan BMKG, jadi setiap ada hal-hal seperti early warning system terkait dengan bencana maupun ada anomali cuaca, sistem BMKG yang ditaruh yang berbagi pakai itu akan memberikan data kepada command center Basarnas itu terus di broadcast ke seluruh kantor SAR. Sehingga pemerintah secara digital itu pada proses untuk mengintegrasikan. Jadi artinya Basarnas begitu berhadapan dengan situasi di pencarian, tetap aja kita juga harus adjustment dengan lokal area. Informasi yang
primer lah. Jadi kalau ada data yang kita dapatkan dari data yang terkumpul, ada data yang kita dapatkan dari, bisa contoh di satu pelayar, kita akan bisa minta kapal-kapal yang sedang berlayar. Kalau memang ada kapal yang memang pada jalan, kita bisa kerahkan mereka untuk mengarah kepada lokasi kejadian. Sambil kita mintakan data current, data apa betul data kecepatan angin, arus itu sesuai dengan data yang ada di BMKG. Jadi metode kita untuk melakukan satu perbandingan data antar data yang sekunder dengan primer pada situ itu merupakan akan menunjukkan kualitas pengambilan putus untuk pengerahan di lokasi. Sekarang gini, kan kadang lokasi itu ada tidak yang istilahnya datanya tuh terbatas sekali. Misalnya contoh gini, ini kan belum lama ini ada kecelakaan pesawat Presiden Iran. Iran ya. Itu gimana itu kalau misalnya kalau terjadi misalnya kalau dalam situasi seperti itu tuh bagaimana? Kalau kita ngacu sistem keselamatan penerbangan, harusnya itu kan ada pendekatan yang namanya pendekatan alam, pendekatan teknis dan pendekatan manusia. Nah kalau kita lihat dari itu, kita akan lihat itu pesawatnya tipe apa. Karena setiap penerbangan itu kan diwajibkan membawa namanya alat beacon untuk memancarkan signal. Nah, kayak macam di situ ELT, Emergency Locator Transmit. Harusnya semua penerbangan alat helikopter, pesawat itu bawa beacon. Beacon itu fungsinya untuk memberikan alert kalau jatuh, dia akan memancarkan posisi di mana posisi kejadian. Itu hitungan detik. Itu akan termonitor oleh Pasparsat, sistem deteksi dan di Indonesia punya. Nanti dari situ akan masuk ke ruang kontrol atau ruang kendali SAR di negara itu untuk menginformasikan lokasi kejadian. Kan tadi akan kembali kepada tentang bagaimana setiap kita mau mencari, kita harus tahu lokasinya, locate. Nah, untuk mengetahui lokasi ada sistem secara teknologi sudah dikembangkan, teknologi berbasis frekuensi ada, berbasis jaringan ada, sehingga semakin cepat kita mengetahui di mana lokasi itu akan semakin cepat kita untuk mengatur sumber daya bagaimana yang akan kita berangkatkan untuk melakukan aspek ratio. Jadi kalau LRST, locate, access itu aspek how to serve pencarian. Kalau untuk stabilisasi dan transport itu aspek untuk ratio. Bagaimana kita memberikan peluang orang yang ada di situasi untuk kita tangan seremens untuk segera kita selamatkan. Jadi pendekatan sistem SAR inilah yang tadi saya sampaikan. Kita melihat satu pencarian itu tidak hanya dari satu sisi ya, dari pendekatan lingkungan ada datanya, dan kita harus betul-betul berkolaborasi. Dari sisi untuk pengerahan aset juga ada yang kita punya di pelabuhan, di dalam ada dua kapal yang lagi di surface area yang lagi berlayar yang bisa kita pantau untuk bisa. Kalau memang ternyata, karena kan secara internasional semua kapal-kapal yang bergerak di laut pun harusnya kan mereka tuh termonitor sistem sekarang tuh. Jadi kalau memang di posisi A itu ada kejadian dan kita punya sistem untuk memonitor semua kapal, karena sekarang kan ada namanya marine traffic. Jadi semua kapal-kapal yang lagi berlayar itu dengan alat komunikasi yang bisa dipantau. Untuk kapal-kapal yang memang udah memenuhi standar kelayakan secara internasional. Sama juga dengan penerbangan. Semua penerbangan yang sudah register, penerbangan mereka tuh akan termonitor pada kecepatan berapa, arah berapa. Nah itu semua ada pengendali. Nah operator kedua ini itu berkoordinasi dengan Basarnas. Tapi pendekatan untuk kita melakukan pencarian pertolongan itu tetap sebagai pendekatan ilmiah, berbasis data dan ada metodenya dan ada sampai pola pencarian itu ada pola 1, pola 2, pola 3. Untuk bagaimana mana pola yang paling efektif untuk menyisir, sehingga nanti berarah bagaimana dari pola mana yang probability of POD dan probability of detection, probability of mana dari metode yang paling besar peluangnya untuk kita menemukan ya probabilitas ya itu. Itu yang kita putuskan. Dan itu nanti hasil dari operator itu akan ada yang WhatsApp dievaluasi. Sehingga nanti pada waktu kita melakukan satu kayak macam uji publik kepada masyarakat dalam aspek SAR ya Basarnas sampaikan tentang how to rescue dan evakuasi. Dalam aspek investigasi ada lagi dari KNKT, dari aspek untuk identifikasi Polri. Masing-masing punya metode. Nanti itulah yang akan
dilaporkan kepada publik dan akan diaudit secara proporsional dengan sistem masing-masing. Nah, tadi saya kata juga menyinggung asuransi ya Pak ya. Itu gimana? Kalau tuntutan asuransi itu gimana kalau dia mau bayar? Kalau selama ini kalau dari sisi asuransi kan yang kita monitor itu memang setiap penumpang dalam biaya tiket yang dibeli itu kan ada kandungan asuransi yang akan diberikan oleh perusahaan penerbangan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku lah. Sehingga kalau memang ada hal yang tidak diharapkan terjadi, nah asuransi itu sudah menjadi hak bagi setiap penumpang yang mengalami situasi. Jadi apakah ada unsur tertentu yang harus dipenuhi syarat-syaratnya begitu, sehingga karena kan contohnya begini ya, waktu itu ada kecelakaan gitu lah ya, langsung kan dibilang nanti kami akan tanggung asuransi ya, terus loh kok belum diselidiki kok udah ada pasti dibayarkan asuransinya, gitu tuh gimana tuh Pak? Kalau saya di Basarnas karena selama ini kami memberikan bantuan satu hanya mengacu kepada alokasi yang dibenak secara APBN. Jadi kami itu memang melakukan operasi satu tidak berbiaya. Tapi kalau bagi penumpang yang membayar penerbangan mereka memberi hak untuk mendapatkan asuransi. Tapi tentang besarnya berapa dan bagaimana klaimnya itu yang mungkin dari pihak yang terkait lah yang akan pasti mereka melakukan asuransi dengan pihak mana, atau mungkin kayak macam sekarang Jasara Harja atau badan-badan asuransi. Banyak asuransi lah ya. Terutama ini mungkin ya yang saya biasa lihat tuh ini yang dengar kita mendengarkan, terutama mengkaitkan itu dia hubungannya siapa dia ahli warisnya, segala macam bukti-bukti dia betulkah dia itu misalnya dia ini sebagai pewaris itu. Sebagai pewaris segala macam, itu tuh kayak yang saya dengar pada saat konferensi pers itu sepertinya banyak mengarah ke situ ya. Jadi saya pikir ya, apakah ini juga terkait dengan tuntutan gitu ya? Tuntutan dia tuh posisinya dia meninggalnya dalam posisi apa segala macam begitu. Kalau kami melihat dari luar aspek SAR itu lebih pada tentang besaran yang semestinya diterima gitu. Nah, gitu. Itu yang kadang-kadang menjadi proses yang agak panjang atau jadi apakah betul hak yang diberikan sesuai dengan ketentuan berlaku internasional kayak gitu. Yang kadang-kadang membuat agak lama nih proses untuk ganti. Kalau bahasa kan ganti untung ya. Kalau nyawa itu kan nggak ada ganti untung kan. Tapi berapa sih hak yang sebetulnya diterima oleh korban atau korban dari akibat kecelakaan. Jadi pada besarannya ya. Besaran dan berapa lama? Gitu. Oke. Terus kalau dibandingkan tadi Bapak bilang kan pencarian itu bisa di darat, laut. Ya. Kalau tingkat kesulitan itu mana yang lebih tinggi? Kalau pengalaman saya ya, kadang-kadang saya pernah juga tugas di lapangan, itu nggak bisa dibandingkan karena buat kita yang lebih itu sama saja, karena metode pencarian itu ujung-ujung tetap bagaimana kita mendapatkan data supaya data itu betul-betul jadi dasar mengambil keputusan yang rasional untuk sumber daya yang diberangkatkan, dan bagaimana nanti situasi di lapangan itu akan bisa lebih kita efektifkan semua informasi sehingga nanti lokasi dapat ditemukan, korban bisa dievakuasi dan selamat. Jadi masing-masing dari, kalau saya menganggap bahwa yang lebih dinamis itu adalah kalau misalnya di perairan, karena korban ini bisa bergerak. Karena ada arus, ada angin, paling mati mesin misalkan. Pada pukul 10 ada nanti di posisi A, nanti pukul 12 itu dan ada di A lagi, bukan di B. Tapi kalau darah kan begitu jatuh tetap di situ aja. Tetap aja peluang kalau misalnya korbannya masih kemampuan survive, dia kadang-kadang kalau memang mereka nggak diberi satu kemampuan untuk itu, mereka akan bergerak menjauhi lokasi. Padahal kita kan akan mencari lokasi kejadian. Harusnya kalau memang mereka survival, mereka begitu kejadian mereka tidak usah jauh-jauh dari lokasi. Tapi dengan mereka memastikan bahwa di lokasi tidak ada potensi ancaman, contoh mungkin ada ledakan dari lanjutan karena ada impact. Tapi artinya yang paling aman kalau kita dalam situasi yang mudah-mudahan terjadi,
Kalau kita jangan jauh-jauh dari lokasi kejadian, karena pasti petugas satu akan mencari lokasi itu. Sehingga kalau kita berada pada radius itu, ya berarti kita juga akan ditemukan. Tapi kalau di perairan, satu kejadian itu akan bergerak. Baik dia terapung-apung atau mungkin dia tenggelam, tetap ada current, arus, kecepatan angin yang akan menggeser posisi kejadian. Dan inilah yang terus dihitung berbasis data. Jadi kalau kita berhitung data arus angin sampai konstanta dari berat jenis target itu tuh sudah ada sudah ada dia punya checklistnya. Jadi pergerakan target 1 jam sekian, 2 jam sekian, 3 jam sekian sudah ada tabelnya. Semua sangat terhitung presisi. Jadi kalaupun ada nanti akan membedakan ada berapa sih kecepatan yang terdata dengan data yang ada di lapangan. Namanya forecasting kan pasti ada nih. Kadang-kadang data di BMKG datanya hanya 5 knot, ternyata di lapangan bisa 12 knot. Iya. Itu akan membuat jaraknya akan lebih jauh. Nah makanya terus penggalian data informasi itu nggak berhenti. Selama operasinya masih berjalan, datanya terus diupdate. Sehingga nanti kita mau cari, sekarang kita ada di pukul 10 pagi, kita udah perkirakan data ini mungkin sampai 12 jam ke depan. Sehingga area yang kita hitung ini efektif hanya berlaku sampai 12 jam ke depan. Sehingga tim pencari itu harus tahu nih, sampai dia harus, tapi kita juga dalam perhitungan dia sampai ke lokasi berapa lama. Nah, Sehingga 12 jam ke depan, tapi dia ke lokasi 4 jam, berarti data yang akan dilakukan hanya efektif 8 jam. Nanti untuk efektifnya akan dikasih pola pencarian. Sebenarnya berarti nggak asal cari, dan sampai kapan cara menentukan titik masuk ke lokasi, pola pencarian itu sudah disesuaikan dengan pergerakan arus. Sehingga nanti betul-betul pergerakan arus ini jangan sampai dia banyak berhadapan dengan arus yang berhadapan, karena akan berpengaruh kepada endurance dan bahan bakar. Semua sangat terhitung, sangat terinci. Oke. Nah sekarang bagian yang ini ya, saya mau tanya nih, sumber SDM yang melakukan langsung penyelamatan. Nah itu tuh tentu saja sudah dilatih ya Mbak ya. Nah biasa itu ini sekali juga untuk mungkin ada mahasiswa tertarik ya untuk menjadi apa istilahnya. Itu siapa tuh Pak? Apakah dia relawan atau memang apa ya, penyelamat yang secara profesional dipersiapkan? Gimana tuh rekrut? Kalau di Indonesia di Basarnas kita memang punya tenaga rescuer yang memang aslinya ASN ya, aparat sipil negara. Memang Artinya dia melamar sebagai pegawai negeri di Basarnas yang tugasnya untuk melakukan dari upaya pencarian pertolongan pada situasi kecelakaan. Jadi kalau peluang pekerjaan tuh ada istilahnya seperti itu ya? Ada, kita rescuer namanya. Oh rescuer. Oh oke. Itu biasanya pendidikannya tuh setingkat apa? Sekarang kita masih untuk tenaga pencarian itu pada pendidikan SLTA. SLTA. Nanti untuk yang sifatnya teknis kita ada memang untuk D3 untuk IT. Jadi masing-masing fungsi itu sudah kita siapkan ya. Sekarang ini untuk rescue itu memang kita kasih untuk rekrutmen anak-anak teman-teman SMA. Nanti mereka masuk dididik untuk punya kemampuan melakukan dari pencarian di perairan maupun di darat. Gitu. Apa biasanya tuh rekrutmen itu selain dari tamatan SMA ada persyaratan lain enggak? Misalnya fisik apa gitu? Ya, ini kebetulan ada pertanyaan nih, tahun ini Basarnas tuh terbanyak penerimaan pegawai 1.700 orang. Jadi artinya ada peluang sebagai rescuer, sebagai IT, sebagai analis hukum. Semuanya ada. Tadi kalau khusus rescuer ya semuanya itu tetap harus berbadan sehat. Jadi lari, kemampuan fisik lari, renang. Ada tes lari. Jadi tes kita udah semi militer. Artinya gitu. mata, telinga semua itu harus memenuhi kebutuhan standar dari kesehatan, sehingga nanti sampai fobia juga dites. Karena mereka nanti akan dibawa terbang ke helikopter. Mereka juga akan dapat tugas untuk melakukan pencarian di bawah perairan untuk rescuer. Jadi mereka yang menyelamatkan itu harus punya fisik yang prima ya supaya mereka jangan jadi korban ya Pak ya. Jadi artinya tetap aja setelah kita bertugas secara metode kita desain dengan sebenarnya sebagai risk taker, kita pengambil risiko.
Jangan pikir, oh ini demi kemanusiaan, pokoknya nekat, yang tidak boleh begitu ya. Pendekatan dari metode pencarian safety first buat penolong, baru safety first buat yang ditolong. Itu doktrin. Artinya kita pastikan ini safety buat petugas kita baru ke sana. Jadi jangan sampai nanti kita nolong orang maju for. Iya, oke. Baiklah Pak Didi, terima kasih banyak atas sharingnya dan juga mungkin ini informasi bagi para alumni ya atau mahasiswa yang ingin mungkin bekerja sebagai ya penyelamat lah seperti di Basarnas gitu ya, bisa melewati ya tadi rekrutmen seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Didi, selamat menjalankan tugas di Basarnas dan sampai jumpa, mungkin di lain kali kita akan melakukan bicara itu lagi. Terima kasih.